Selamat pagi, siang, atau malam semua. Pada hari ini kami ingin mempresentasikan proyek akhir untuk mata kuliah PBO yang akan menjadi nilai UAS kami untuk pelajaran ini. Perkenalkan, saya dan anggota kelompok saya dimulai dari saya sendiri, Marco Prilian Leonard dengan NIM 23140169. Habis itu ada Sulung Ismanara dengan NIM 23140160. Habis itu ada Witon Varian Utomo dengan NIM 2314016063. Dan juga Jason Sanjaya dengan NIM 2314016066. Kami akan memulai dari demo gamenya dulu. Baik, saya akan menjelaskan tentang demonstrasi gamenya. Yang pertama ini ada layar utamanya, di mana ini merupakan map hasil buatan dari Jason. Dan di sini kita mengklik tombol play untuk lanjut ke halaman bermainnya. Nah, waktu pertama kali bermain akan ditanya apakah ingin memilih portal merah atau portal biru. Di mana portal merah kita akan melawan musuh, sedangkan di portal biru kita akan melawan pertanyaan berdasarkan waktu. Jadi, jika saya klik portal merah, akan keluar monster atau musuh. Di mana jika kita ingin mengurangi HP musuh atau menyerang musuh, kita harus menjawab pertanyaan dengan benar. Pertanyaan tersebut berupa matematika dasar, pertanyaan matematika dasar tambah kurang kali bagi, di mana ini pertanyaan pertama yaitu berapa hasil dari 3 tambah 7, yaitu 10. Kita submit. Jawaban benar, musuh terkena damage sebesar sekian, di mana HP-nya juga sudah berkurang. Lalu pertanyaan kedua yaitu berapakah hasil dari 7 kali 4 yaitu 28. Submit. Jawaban benar, musuh terkena damage. Di sini HP musuh sudah nol, maka berarti kita sudah berhasil melawan musuh tersebut. Di mana untuk setiap kali kita berhasil menang melawan musuh ataupun berhasil eh, menjawab pertanyaan dari portal biru tersebut, kita akan diberikan buff ataupun skill tambahan yang dimana diberi dua pilihan random. Di sini kita terdapat defense atau HP, ketik satu atau dua. Saya akan memilih dua untuk menambah HP saya. Submit. Nah, sudah terlihat bahwa HP saya bertambah. Nah, jika ingin melihat statsnya lebih lanjut, di sini kita bisa mengklik stats dan akan diperlihat jika buff yang diperoleh sudah terimplementasi. Oke, selanjutnya saya akan coba portal biru yang melawan waktu, di mana portal biru tidak ada musuh, melainkan kita harus menjawab pertanyaan dengan benar. Di sini terlihat ada time, indicator time yang dimana 60 menit kita diberikan waktu untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jika pertanyaan salah ataupun waktu habis, maka HP kita akan berkurang sebanyak 50%. Misalnya jika saya jawab salah, berapa hasil dari 8 tambah 13 tambah 3 itu 11. Misalnya saya jawab 10, salah, HP dikurang sebanyak 50%. Dapat dilihat HP sudah berkurang sebanyak 51 eh, digit poin. Selanjutnya, ini portal akan eh, berulang terus selama 12 kali. Jadi total roomnya ada 12. Di mana jika pada room 12 kita akan melawan bosnya. Dan jika berhasil melawan bos, maka game akan menang. Untuk mempersingkat waktu, mungkin saya akan memperlihatkan saja UI daripada em, jika berhasil memenangkan game dan jika kalah. Di sini saya memakai scene builder untuk mendesain layout daripada game over. Jika HP kita eh, meng- mencapai titik nol, maka berarti kita kalah gamenya dan akan eh, keluar tampilan game over seperti ini, di mana kita bisa coba lagi ataupun keluar dari aplikasi. Jika kita berhasil menang melawan bosnya di room 12, maka dia akan keluar tampilan victory, di mana kita juga bisa coba lagi atau keluar. Lalu ini merupakan file codingan
yang berisi label, button, dan image daripada eh, battle UI-nya ataupun layout daripada page keduanya. Oke, mungkin sekian untuk demonstrasinya dan UI dasarnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Jason untuk file main-nya. Oke, untuk file mainnya itu di barisan pertama ada package game itu untuk menentukan file ini berada di package game. Terus ada beberapa library yang digunakan untuk file main. Terus di bawahnya itu ada kelas main, itu wajib untuk kelas JavaFX yang menurunkan dari application. Terus ada variabel primary stage dan instance, itu untuk menyimpan referensi ke window utama aplikasi dan menyimpan instance dari main. Terus ada metodenya start. Start ini dipanggil saat aplikasi mulai untuk menyimpan stage ke dalam primary stage dan menampilkan tampilan awal. Terus ada singleton accessor itu untuk yang main get instance itu memberikan akses global ke instance aplikasi main. Terus ada restart game juga metodenya itu dipanggil untuk memulai ulang game. Terus ada metode show start screen itu untuk membuat kontainer start page sebagai layout halaman utama. Terus ada background image itu untuk membuat gambar background dari file JPG. Terus ada tombol play dalam bentuk gambar itu image view play button image sampai ke play button image set feed height. Terus ada efek hover di mana itu untuk nambah efek aja di desain. Terus ada efek kliknya. Terus ada di bawahnya juga ada efek getar itu push untuk nambahin animasi gitu. Terus ada kursor tangan itu untuk mengubah kursor jadi tangan saat hover. Terus ada klik tombol play jika diklik memanggil fungsi show start, show game scenes. Terus ada label tap to play yang berkedip itu untuk menampilkan label teks dan membuat berkedip gitu. Terus ada VBox Content Box, new VBox itu ada untuk menata tombol dan teks secara vertikal, jadi pas di tengah dengan padding atas. Terus ada tampilkan scene, di mana scene start scene sama dengan new scene itu menambahkan semua elemen ketampilan dan menampilkan di window utama. Terus ada metode show game scene, itu fungsinya untuk memuat tampilan game dari file game uh, .ml dan digunain pokoknya. Terus ada main method yang berisi fungsi launch, method launch untuk menjalankan aplikasi JavaFX. Untuk selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh Baik, saya akan menjelaskan mengenai game controllernya, controller daripada algoritma utama daripada gamenya, yaitu game controller Java. Di sini package-nya controller dan saya mengimport beberapa library. Public class game controller ini yang berisikan semua algoritma utamanya. Di sini terdapat banyak label, text field, button, pin, VBox, dan sebagainya. Ini untuk placeholder daripada UI-nya. Lalu di sini saya memanggil beberapa kelas yang sudah dibuat, seperti hero, enemy, question, timeline, dan portal manager. Yang pertama itu initialize ini untuk memulai, di mana terdapat image background untuk memberi background. Lalu ada hero yang di sini diberikan start daripada hero ini default yaitu HP-nya 100, attack damage-nya 10 dan defense-nya 5. Lalu di sini dia akan memanggil start room. Metode start room di mana isinya yaitu dia pertama kali waktu kita memasuki game ya, di mana kita disuruh untuk memilih antara portal merah dan portal biru. Jadi hide game UI ini untuk meng-hide semua label, text box, VBox yang tidak relevan dengan eh, pemilihan portal tersebut. Lalu di sini ada memberi label yaitu room atau stage yang sekarang. Lalu ini submit button. Lalu ini untuk jika if portal manager is boss room ini untuk saat
room ke-12 atau stage ke-12 yaitu saat kita melawan bosnya. Jika kita melawan bosnya, maka dia akan otomatis masuk ke portal berwarna merah, yaitu untuk melawan musuhnya. Else dia akan masuk ke show portals false, method show portals false, yang berarti kalau eh, dia akan memperlihatkan portal warna biru dan portal warna merah keduanya. Ini metode show portals, di mana dia akan nge-clear dulu portal pane-nya untuk memastikan tidak ada error. Lalu dia akan memasukkan image daripada portal red dan portal blue. Di sini update health labels memanggil metode update health labels, di mana ini untuk mensinkronasi status daripada hero-nya. Ini adalah untuk penyesuaian UI-nya. Lalu selanjutnya ada create portal. Ini untuk membuat portal tersebut men-set width-nya, men-set height-nya, dan dia mengatur posisi koordinatnya. Dan di sini jika portal tersebut diklik, maka dia akan mengarahkan eh, portal tersebut sesuai dengan keinginan kita. Misalnya kita mengklik portal merah, maka dia akan masuk ke metode enter red portal. Jika kita mengklik ke portal biru, maka dia akan masuk ke metode enter blue portal. Jika kita klik portal merah, maka masuk ke red portal, metode red portal, di mana dia akan mengeluarkan musuhnya. Di sini dapat dilihat karena namanya portal manager is boss room. Ini jika boss room, maka dia akan memberikan suatu final boss di mana HP-nya 150, attack damage 35, defense 10. Dan jika bukan, maka dia akan mengenerate random enemy secara random. Lalu show battle UI-nya. Selanjutnya jika blue portal, maka dia akan update high level juga, memberi desain kepada UI-nya. Lalu di sini dia akan mengenerate random question. Dia mengambil question yang sudah dibuat di class question. Lalu di sini dia memakai eh, sistem timer di mana 60 detik. Di sini kita memakai class timeline untuk library timeline untuk membantu. Jika timer mencapai 0, maka time stop dan hero di reduce HP percentage sebanyak 50%. Lalu selanjutnya dia akan ini untuk try dan errornya, try catch errornya untuk memastikan bahwa algoritma benar-benar berjalan dengan baik. Lebih kurang dia hanya mengecek apakah waktu sudah em, mencapai 0 ataupun jika jawabannya salah. Jika jawaban salah maka kurang 50%. Jika jawaban benar maka dia akan lanjut ke room selanjutnya. Selanjutnya ada metode apply buff choice ini untuk memberi buff kepada hero-nya. Di sini dapat dilihat ini untuk inputan buff-nya, di mana jika satu, maka dia akan memberi option satu, jika dua, maka dia akan mengapply buff sesuai dengan opsi duanya. Di sini dapat dilihat ada dua buff, apply apply buff. Ya, di sini apply buff untuk chosen buff. Baru jika ada buff tambahan, di mana jika kita memilih tiga eh, pilihan buff dari segmen yang sama, misalnya kita memilih 3 kali HP buff, maka dia akan memberikan skill tambahan yang akan dijelaskan nanti selanjutnya. Lalu untuk metode show battle UI ini hanya untuk memastikan bahwa semua label, VBox dan sebagainya UI yang diperlukan untuk saat melawan musuh dikeluarkan semuanya. Lalu ini hide game UI ini untuk suatu pemilihan portal agar tidak mengeluarkan UI yang tidak dibutuhkan. Lalu ada metode handle answer ini untuk algoritma mengecek apakah jawaban benar atau salah. Di sini jika dilihat if correct maka dia akan memberikan damage sesuai dengan perhitungan yang sudah dibuat. Jika salah maka hero akan mendapatkan damage-nya sebaliknya. Lalu di sini dicek juga apakah hero masih hidup. Jika HP masih di atas 0 maka akan berjalan lagi. Jika HP sudah 0 atau di bawah 0 maka show game over screen. Dia akan memanggil metode show game over screen. Sebaliknya jika musuh yang mati maka dia akan em, memanggil kelas portal manager di sini untuk melihat apakah ini merupakan stage 12 atau stage terakhir.
Jika stage 12 atau stage terakhir boss room, maka dia akan show victory screen di mana berarti sudah menang. Jika tidak atau game masih berlanjut, maka dia akan memanggil metode apply buff choice ini untuk memberikan pilihan buff tersebut. Else dia akan generate question lagi ini untuk melihat apakah musuhnya masih hidup ataupun tidak. Jika musuhnya masih hidup berarti dia akan mengenerate question lagi begitu sampai musuhnya mati dan dia akan melanjut ke stage selanjutnya. Lalu ada metode update health labels ini hanya untuk mensinkronasi status daripada hero-nya. Lalu ada show hero stats ini untuk memperlihatkan status daripada hero dan semua buff yang sudah diperoleh. Lalu ini ada metode generate question, ini dia untuk mengambil question daripada kelas question yang sudah dibuat. Lalu ada generate random enemy, di mana enemy yang dibuat statusnya itu berisi base statusnya 10 health, di mana dia akan di random sebanyak 30 poin untuk melihat seberapa banyak poin yang bisa didapatkan. Berarti dia antara paling minimal HP-nya 11 sampai paling maksimal 40. Begitu juga dengan attack dan defense-nya. Lalu ada metode get enemy image path ini untuk memasukkan image kepada enemy sesuai dengan kategori enemy yang sudah dibuat. Lalu ada show victory screen ini jika berhasil melawan boss melewati stage 12 dia akan memanggil victory screen FSML yaitu UI daripada victory screen-nya. Sebaliknya jika kalah maka dia akan show game over screen, dia akan memanggil UI daripada game over screen. Oke, sekian untuk algoritma utamanya. Mungkin selanjutnya akan dijelaskan kelas-kelas yang sudah dibuat. Mungkin mulai dari Marco terlebih dahulu untuk buff dan enemy statusnya. Oke, jadi di sini kami ada buff untuk karakter di dalam gamenya yang kami namakan hero ya. Jadi di sini jadi untuk mengambil stat itu di awal seperti di demo dikasih dua pilihan dari tiga, yaitu antara attack, HP atau defense. Nah, jadi di sini public class buff ini dia menghitung jumlah buff yang telah diambil. Jadi misal HP udah sekali atau attack udah sekali gitu. Baru di bawahnya ada private boolean, itu merupakan buff yang diterima setelah mengambil stat yang sama sebanyak 3 kali tidak harus berturut-turut, tetapi sebanyak total 3 kali atau lebih. Di sini ada public void apply buff. Di sini in case statnya dipilih maka stat dari hero-nya akan ditambah sesuai dengan stat yang dipilih. Contoh seperti jika memilih HP, stat yang didapatkan adalah 2. Jika attack tambah 1 attack-nya dan defense akan tambah 1 defense-nya. Baru di bawah ada check buff bonus. Di sini di mana akan dicek bahwa jika sudah diambil buff dengan stat yang sama sebanyak 3 kali sehingga buff bonusnya telah aktif. Baru di bagian buff kami juga menaruh calculate damage sekaligus. Di sini damage-nya itu berdasarkan dengan attack yang dimiliki oleh si hero. Jika udah ada buff dari mengambil defense 3 kali, yaitu defense akan ditambah dengan attack, maka itu akan ditambah juga defense ke dalam jumlah attack-nya. Baru di bawah ada regenerate. Ini efek yang terjadi kalau telah mengambil HP 3 kali. Akan ada pasif di mana setiap turn itu akan regen 3 darah. Baru di bawah get random buff, di sini bagian di mana kami mengrandomize buff apa yang didapatkan dan akan dipilih 2 gitu untuk bisa dipilih. Baru di bawah untuk get active buff itu untuk hitung berapa kali jumlah buff telah diambil. Oke, jadi dari buff kita lanjut ke stat. Jadi di sini tempat kami menyimpan stat dari hero.
Di sini ada public class stat di mana nama dari hero, HP, attack damage, dan defense disimpan. Ada juga untuk setter dan getternya. Langsung lanjut aja. Oke, jadi di sini ada take damage juga. Di sini kalau pemain salah menjawab atau jika masuk portal biru waktunya habis, maka player akan menerima damage sesuai yang telah diatur oleh kami atau sesuai attack dari monsternya. Baru di bawahnya ada ada soul start di situ untuk UI untuk menunjukkan nama karakter, HP, attack sama defense yang ada. Baru di paling bawah jika HP-nya di bawah 0 maka akan men-trigger is dead. Untuk selanjutnya kami akan lanjut ke enemy. Nah, di sini enemy dia dia mengambil barang dari enemy kategori. Di sini dia mengambil HP, attack damage, defense, dan kategori dari enemy tersebut. Baru dia akan memanggil stat dari kategori enemy kategori tersebut. Lanjut ke enemy kategori. Di sini ini dia hanya untuk mengat dia kami hanya untuk sekarang hanya memiliki 3 kategori monster yaitu monster 1, monster 2 dan monster 3. Dan untuk pilihan boss yang akan ketemu di ruangan terakhir adalah boss 1, boss 2, boss 3 dengan stat yang berbeda-beda. Selanjutnya lanjut ke hero. Nah, di sini ada tempat untuk hero-nya lah, untuk MC-nya kalau kami bilang. Jadi di sini adalah lanjutan dari stats. Jadi di sini kami menyimpan buff-nya, kami juga menyimpan statnya, dan kami juga memanggil buff dan mengapply buff yang telah diterima oleh hero tersebut. Di sini juga kami tempat memanggil untuk calculate damage dan regenerate yang berupa buff juga. Di sini store stat untuk pengaplikasiannya untuk UI-nya ada di sini juga untuk store stat. Baru di bawah ini reduce by percentage. Jadi di ruangan biru itu pengurangan nyawanya itu sesuai dengan persentase. Jadi untuk pengurangan nyawa sesuai persentase kami lakukan di sini. Untuk kelas-kelas lainnya akan dijelaskan oleh kawan kami Sul. Baiklah, saya akan menjelaskan mengenai kelas questionnya. Jadi di kelas question ini gunanya dia untuk membuat pertanyaan-pertanyaan, mengenerate pertanyaan-pertanyaan, terus dia bakal ngecek apakah pertanyaan tersebut benar atau enggak. Jadi di sini kami ada import Java util, terus kelas utama itu question, terus untuk selanjutnya itu ada eh, kelas public question itu isinya question text sebagai question text dan correct answer sebagai correct answer. Kemudian eh, untuk get question eh, nanti dia akan balikin question text. Kemudian ada penetapan bahwa eh, untuk fungsi get correct answer itu dia bakal return correct answer. Kemudian eh, ada public boolean is correct itu gunanya itu nanti dia bakal membalikin nilai true atau false dari perbandingan antara answer dan correct answer. Jadi misalnya answer sama correct answer itu sama, dia bakal return true. Kalau misalnya beda, dia bakal return false ke is correct-nya. Kemudian untuk generate randomnya ini, dia tuh bakal merandom dua angka. Jadi dua angka ini terdiri dari random. Angka pertama tuh dia terdiri dari satu angka yang bakal dirandom dari 0 sampai 10. Yang kedua juga gitu. Kemudian operatornya itu dia ada tiga untuk case untuk operator yang pertama atau 0,
dia bakal menggunakan penjumlahan. Jadi kalau misalnya dia tuh munculnya tuh randomnya tuh plus, berarti dia bakal ngecek A plus B. Untuk case selanjutnya itu yang minusnya. Jadi kalau misalnya keluar A minus B, dia bakal ngecek dengan A minus B-nya. Kemudian yang kedua itu juga, tapi dengan perkalian. Kemudian nanti dia terakhirnya tuh bakal nampilkan berapa hasil dari sekian 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 di tampilan gamenya. Kemudian selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai kelas dari room atau portalnya. Jadi ini dia untuk membuat status atau memberikan sifat ke portalnya. Jadi pertama tuh untuk room awal itu dia satu yang nanti bakal bertambah seiring ketika masuk room baru. Eh, Kemudian total roomnya itu ada 12. Jadi nanti gamenya itu berakhir kalau misalnya dia sudah 12 jika lanjut terus. Nah, terus kalau misalnya udah di room 12, itu artinya eh, room itu adalah boss room yang akan berbeda nanti, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Kemudian ada untuk penjelasan game over, fungsi menjelaskan game over itu dia, jadi kalau misalnya roomnya itu lebih besar dari jumlah room, artinya lebih besar dari 12, maka dia akan mereturn true, yang artinya gamenya bakal selesai. Nah, cara supaya roomnya tuh dia besar, lebih besar dari total roomnya itu ketika dia menyelesaikan melawan boss. Artinya dia sudah bakal masuk ke room yang ke-13. Nah, room ke-13 itu maksudnya game overnya. Terus di fungsi selanjutnya itu ada kalau misalnya dia belum game over, next room ini dia bakal menambah roomnya itu plus satu. Jadi misalnya sekarang room satu, selanjutnya dia bakal masuk room 2, terus selanjutnya room 3 gitu. Terus yang terakhir ada get current room itu dia gunanya untuk minta apa? Gunanya itu untuk ngambil room sekarang nomor berapa. Itu nanti saya dia dipakai di fungsi lainnya, dia getter gitu. Sekian penjelasan dari saya, mungkin saya kembalikan ke Marco. Oke, jadi sekian untuk presentasi kami pada hari ini. Jika ada salah kata, kami minta maaf. Terima kasih telah mendengarkan presentasi kami.